If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Widuri dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 2B dengan NIRM 0201200179. Di sini saya akan mereview webinar tentang pembenam tanah organik dan hayati untuk peningkatan kesuburan tanah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia pada tanggal 23 Januari 2021. Nah, adapun materi pertama yaitu tentang aplikasi bioamelioran sebagai pembenah tanah hayati. Nah, disampaikan oleh Dr. Lasmita Primasanti MSI. Latar belakang dari materi yang disampaikan pada pertama ini yaitu bahwa pengembangan dari pembenah tanah hayati itu diketahui bahwa faktor utama yang mempengaruhi kualitas dari tanah itu adalah proses mikrobiologi yang terjadi di dalam tanah. Nah, hal ini juga terkait dengan siklus nutrisi. Jadi, ini adalah background bahwa tidak banyak dari semua yang ada dalam kegiatan yaitu mengenai mikrobiologi diadakan kegiatan riset. Nah, umumnya juga melihat dari mikroorganisme yang berkembang di dalam tanah. Hal ini akan terkait dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan yang satu lagi masih sangat sedikit yaitu kegiatan riset terkait dengan kemantapan agregat tanah. Ketika komponen tersebut merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi yaitu perubahan kualitas tanah dengan cepat, dan ini akan sangat mudah dilihat baik oleh petani maupun pekebun. Apabila terjadi degradasi lahan, maka kualitas tanah ini akan berbeda. Nah, sangat berbeda dengan kualitas tanah yang dimana hasilnya atau produktivitasnya dari suatu area lahan itu adalah baik. Nah, ini kadang-kadang yang kemudian oleh banyak pekebun itu akan berusaha bagaimana untuk mencontoh ataupun bisa mengcopy lahan atau tanah yang produktivitasnya baik, supaya nanti lahan-lahan yang produktivitasnya rendah ini bisa dioptimalkan untuk kesehatan lainnya, baik dari segi tanah maupun untuk tanamannya. Nah, kemudian penetapan kualitas tanah ini akhirnya direkomendasikan yaitu untuk membantu manajemen mengevaluasi dampak dari kebijakan pengelolaan kebun terhadap produktivitas tanaman. Nah, adapun indikator kualitas tanah yaitu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu visual, di mana kita mudah sekali melihat adanya perubahan warna tanah dan kemudian juga adanya runoff dan respon pada tanaman. Yang kedua yaitu fisik. Nah, saat ini musim penghujan. Nah, biasanya banyak sekali kejadian-kejadian tanah longsor. Kemudian juga terlihat adalah respon tanaman. Kalau kemudian di tanah itu kualitasnya rendah, maka pertumbuhan tanaman ataupun produktivitas tanaman akan menurun. Nah, yang ketiga yaitu ada kimia. Nah, pada kimia terdapat pH, salinitas, bahan-bahan organik, konsentrasi unsur-unsur makro, N, P, dan K. Kemudian siklus nutrisi dan ketersediaan hara, serta konsentrasi logam pengkontaminan. Nah, inilah rata-rata yang banyak terjadi atau yang menjadi permasalahan untuk tanah-tanah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya dilihat dari kategori biologi. Penetapan aktivitas dilihat dari produk populasi mikroorganismenya ataupun dengan organisme lainnya, terutama untuk
searching tanah, kita bisa melihat secara biologi apakah tanah itu kualitasnya baik atau tidak, kemudian juga laju respirasi. Nah, respirasi ini juga akan bisa mengukur. Kebanyakan di sini kita bisa melihat apakah populasi di dalam mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu cukup banyak, yaitu dengan semakin banyaknya populasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, dengan banyaknya mikroorganisme ini, maka kualitas tanah itu bisa dikatakan baik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi laju dekomposisi. Kemudian juga di dalam tanah juga terdapat populasi patogen. Selanjutnya yaitu fungsi utama pembenah tanah hayati untuk meningkatkan agregat tanah. Di dalam tanah juga, mikro dan makro agregat itu bisa menjadi tempat individu, organisme, ataupun unsur-unsur hara lainnya, baik juga untuk tanaman yang sangat berperan dalam mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Tanah mengalami degradasi, yaitu dengan cara tadi, yaitu tanah yang terdegradasi dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga tanah itu menjadi subur dengan memanfaatkan agensia hayati. Nah, selanjutnya ada perkembangan dari industri pupuk hayati organik dan pembenah tanah di Indonesia. Nah, perkembangan ini yaitu ditandai dengan diperkenalkannya sistem standarisasi pupuk berbasis hayati. Nah, standarisasi ini memang sudah berlaku kurang lebih sejak tahun 1980-an. Tetapi kemudian berganti dan akhirnya sudah secara rutin dimulai pada tahun 2006 yang akan ada pergantian standarisasi, yaitu untuk perkembangan standar dari pupuk hayati organik dan pembenah tanah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh berbagai industri untuk pembuatan pupuk hayati organik dan pembenah tanah. Nah, ini menjadi suatu kontrol ataupun quality control untuk pengembangan apakah pupuk yang mereka kembangkan itu sudah memenuhi persyaratan dari yang sudah ditetapkan oleh Kementan maupun yang terbaru saat ini, yaitu ditetapkan lebih tinggi lagi daripada keputusan. Jadi yang tadinya itu peraturan, sekarang keputusan Menteri Pertanian ini adalah peraturan yang terbaru, yaitu pada tahun 2019. Melacak jejak bakteri bahan aktif pembenah tanah hayati, yaitu bisa dilakukan dengan teknik isotop, yaitu dengan scanning elektron mikroskop. Studi kasus pembenah tanah hayati yaitu contohnya pada klaim dalam pembenah tanah hayati, yaitu diformulasi khusus untuk memperbaiki sifat fisik dari tanah serta memiliki kemampuan yang baik dalam penyehatan tanah. Contoh dari produk pembenah tanah hayati ini yaitu pada produk Agristab, yaitu bahan aktif yang terkandung di dalamnya dapat menghasilkan eksopolisakarida. Nah, eksopolisakarida ini bersifat endofitik, yaitu bagi tanaman target yang akan mengikat logam berat dan lain-lain. Adapun bahan aktif dan cara kerja dari pembenah tanah. Nah, untuk tanah yang berpasir, yaitu salah satu contohnya, jika kita tambahkan dengan pembenah tanah hayati, maka akan terbentuk tanah yang lebih stabil sehingga tidak akan mudah terjadi erosi, yaitu khususnya pada daerah-daerah yang bukan suatu hamparan yang datar. Selanjutnya yaitu materi kedua. Nah, materi kedua ini disampaikan oleh Dr. Siswanto di IE tentang humat sebagai pembenah tanah organik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu asam humat. Nah, asam humat ini adalah senyawa kompleks makromolekul aromatik yang mengandung asam amino, aminopeptidase
yang merupakan senyawa alifatik yang saling terikat. Nah, asam humat di pasar dunia ini dikonsumsi terbesar yaitu pada bidang pertanian. Untuk pertanian ternyata juga digunakan untuk suplemen pakan ternak dan bioremediasi maupun aplikasi yang lainnya. Tren pasar dunia dari penggunaan asam humat bermacam-macam. Asam humat ini digunakan untuk suplemen pakan ternak seperti sapi, unggas, ikan, dan udang karena pakan ternak sapi akan meningkatkan digesti dari pencernaan, kemudian meningkatkan absorpsi daripada nutrien tersebut, akan meningkatkan produktivitas kualitas dari pupuk kandangnya menjadi tidak berbau. Nah, selain itu ternyata asam humat ini juga bisa dan aman untuk diminum. Nah, peran dari asam humat terhadap kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan efeknya terhadap pertumbuhan tanaman. Kita tahu bahwa tanah itu terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. Dalam tanah tentunya banyak terdapat mikroorganisme yang berperan untuk kesuburan tanah. Nah, karena tanah terbentuk asam humat pada proses pengomposan. Sebagai contoh, bahan organik itu oleh kontribusi mikroba dalam pengomposan. Tentunya tergantung dari bahan-bahan bakunya. Kemudian ada tidaknya kompos dengan rasio pH, temperatur, dan partikel sains, oksigen, dan lain-lain yang akan mempengaruhi. Nah, kemudian juga asam humat ini akan meningkatkan retensi terhadap air sehingga berpengaruh mengurangi stres ringan dan juga bisa mengurangi penyakit yang ada di dalam tanah. Asam humat terhadap pertumbuhan tanaman itu memiliki peran baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Secara fisika meningkatkan water holding capacity, yaitu meningkatkan area isi tanah, juga mengurangi kekeringan dan lain, termasuk bisa sebagai seed coating. Secara biologis, asam humat bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu meningkatkan terminasi biji dan juga meningkatkan respirasi tanah dan lain-lain. Adapun cara asam humat bekerja yaitu pertama, asam humat banyak mengandung gugus kimia yang bermanfaat seperti karboksilik dan fenolik. Nah, gugus kimia tersebut merupakan partikel yang bermuatan negatif yang menjadikan humat sangat efektif sebagai pengkelat hara makro dan mikro serta molekul air. Selanjutnya yaitu reaksi tersebut akan meningkatkan cation exchange capacity atau CEC dan water holding capacity tanah. Dengan meningkatkan CEC tanah, asam humat akan meningkatkan kemampuan partikel tanah untuk mengikat lebih banyak dan lebih lama hara-hara tanaman dan akan mempertahankan kelembaban tanah yang akan terjaga sehingga akan mengefisiensikan pemupukan. Selanjutnya itu untuk meningkatkan penetrasi dan retensi hara makro dan mikro pada subsoil sehingga akan mengurangi leaching. Nah, selanjutnya itu hal tersebut akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga meningkatkan pertumbuhan, akar, dan ketahanan terhadap penyakit. Asam humat pun akan meningkatkan kualitas tanah sehingga menstimulasi perkembangan akar melalui penyerapan hara, aerasi tanah, kapasitas penahan air, CEC, dan sebagai pembentukan kompleks clay humus. Pemanfaatan humat ini yaitu pertama pada lahan pertanian sebagai pembenam tanah dan biostimulan atau pupuk cair. Manfaat lain yaitu untuk pabrik pupuk sebagai coating pupuk NPK dan pupuk organik untuk produksi urea humat dan sebagai pengganti pewarna sintetik pada pupuk urea bersubsidi. Nah, dapat kita ketahui bahwa pupuk urea bersubsidi ini warnanya cenderung kemerahan dan menggunakan pewarna sintetik yang tidak memiliki manfaat. Sedangkan jika pewarna tersebut diganti dengan asam humat, maka pupuk urea bersubsidi akan lebih berwarna kecoklatan. Nah, selain berfungsi untuk memberikan warna, asam humat ini akan memberikan manfaat yang sudah dijelaskan tadi dan akan menambah efisiensi dari pupuk urea ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.